akan melaksanakan proses pembelajaran uji kinerja dengan judul materi interpretasi citra pemindaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya pembelajaran kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya Daniel dipimpin doa dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, cek dulu dong kerapihannya, kesiapannya ya. Seragamnya, kursinya, mejanya, kemudian ada sampah tidak, tolong dicek di bawah. Nah, udah oke? Dulu hari ini ya. Hari ini untuk sekretarisnya siapa yang tidak masuk sini? Masuk semua, Bu. Masuk semua. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Untuk kita mengawali pembelajaran kita hari ini ya, karena ini jam siang nih, jam-jamnya ngantuk, jam-jamnya malas untuk belajar gitu ya. Yuk kita semangat yuk, nanti dijawab ya. Salam geografi. Sekali lagi, salam geografi. Oke, yuk nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, Ibu tuh mau nanya nih ke kalian ya, ke kalian semuanya. Minggu lalu, pertemuan minggu lalu, kita itu belajar apa sih? Belajar apa? Oke, kita belajar tentang unsur-unsur interpretasi citra. Oke, di sini ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ya, jadi hari ini tuh ada kaitannya dengan materi yang minggu kemarin. Jadi minggu lalu kamu itu membahas tentang unsur-unsur interpretasi citra. Nah, sekarang kita ini akan mempelajari interpretasi citra. Oke, nah sebelumnya apa sih Bu itu interpretasi citra? Karena Ibu sebelumnya sudah mengirimkan modul ajar ya di Google Classroom. Ada nggak sih yang mau baca-baca gitu? Apa sih interpretasi citra gitu? Siapa? Oke, Bu. Oke, Daniel silakan. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan menganalisis sebuah foto yang diambil dari suatu alat dan tujuannya untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Oke, tepuk tangan dong. Apa sih pentingnya kita mempelajari ini? Ada nggak sih manfaatnya buat kehidupan kita, Bu? Oh, jelas ada ya. Pentingnya kita mempelajari materi interpretasi citra. Nih, siapa yang suka baca-baca atau lihat berita di TV, lihat berita-berita di internet gitu tentang cuaca?
dan ada hutan banyak itu dan pemukiman warga. Tahu itu sungai itu melihatnya dari mana? Dari warna dan juga bentuknya. Warnanya kayak gimana emang tadi sungai? Warnanya kayak agak kecoklatan gitu. Benar nggak itu kira-kira sungai? Terus kalau tahu tadi ada yang apa namanya pohon gitu ya? Taunya dari mana kalau itu pohon? Warnanya hijau. Hijau ya. Oke. Nah, oke. Yuk lihat ke depan sungainya. Oke. Aplaus dong buat Diva. Jadi secara tidak sengaja Diva itu sudah melakukan yang namanya interpretasi citra. Dengan dia melihat warna, dia sudah bisa menemukan bahwa itu sungai loh Bu, karena warnanya tuh kayak coklat gitu. Terus ada yang warnanya hijau itu kayak tumbuhan gitu. Nah, memang benar yang namanya interpretasi citra, kita bisa menginterpretasi citra itu dengan yang namanya bantuan unsur-unsur interpretasi citra yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Ada berapa coba? Ada berapa unsur interpretasi citra? Yang pertama apa? Oke, situs dan asosiasi. Oh, ya. Di sini ada hasil citra, di sini ada citra di sini. Nah, di sini ada citra. Contoh citra nih di sini. Coba, kira-kira ini yang ditunjuk itu apa? Laut. Dari mana kamu tahu itu tuh laut? Oke, next di sini kira-kira ini apa? Pegunungan. Gunungan dari mana nih? Bukit. Oke. Ada yang bilang pegunungan, ada yang bilang bukit. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk ambil handphone, ya, ambil handphone kalian, kemudian buka aplikasi Google Earth yang ada di handphone kalian. Sudah pada punya? Sudah. Oke. Yuk kita sama-sama buka. Ada link Google Earth yang sudah dikirim di grup WA kita ya. Silahkan kamu klik dan masuk ke aplikasi Google Earth. Yuk kita sama-sama menjelajah dunia di Google Earth ya. Kita menjelajah. Nah, iya, sok masuk. Sudah bisa? Sudah bisa lihat? Ada yang berhasil? Oke, nah itu di wilayah mana munculnya? SMA Negeri 1 Jonggol. Satu Jonggol kita yang tercinta. Sengaja itu beri link SMA Negeri 1 Jonggol ya. SMA kita kalau dilihat dari atas ya menggunakan citra satelit ya kayak gitu bentuknya. Ya, coba ya terus di scroll. Bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Silakan. Yuk, ada apa aja sih di sekolah kita tuh ada apa? Warung. Ada pemukimannya, ya. Silahkan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah kita tentukan di minggu lalu. Kemudian ibu akan membagikan LHPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Oke, di dalam LKPD ya, di situ ada identitas, tulis nama dan kelas, kemudian kelompok. Jadi namanya nama anggota, kalian tulis, kemudian kelasnya, kemudian kelompoknya. Nah, di lembar selanjutnya ada sebuah citra yang ditampilkan di LKPD. Citranya ada di sini, ya. Jadi nanti kamu itu silahkan menginterpretasi citra yang ada di sini. Ya, lihat kira-kira ada
dampak yang terkena dampak itu siapa, kemudian kita kasih solusi ya. Ibu harap sih solusinya lebih dari satu ya. Jadi ya sebenarnya terus ukurannya luas, itu ukuran jalannya luas, terus ada polanya memanjang ke depan tuh, silahkan disiapkan laporan hasil diskusinya. Ini ya, hasil akhirnya harus dalam bentuk PPT. Kemudian PPT-nya silahkan kirim di Google Classroom biar nanti langsung ibu buka di sini. Yang udah selesai langsung kirim ke Google Classroom kita. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi presentasi kelompok. Waktunya selesai. Silahkan kirim hasil laporan diskusi kalian ke Google Classroom ya. Kemudian silahkan rembuk sama kelompok masing-masing. Utuslah satu perwakilan dari kelompok masing-masing untuk memaparkan presentasinya di depan kelas. Yuk, silahkan sebelum kita mulai presentasinya. Sudah? Oke, kira-kira kelompok siapa yang maju ke depan untuk membahas tugas kita hari ini ya? Yuk kita siap, ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kira-kira siapa yang beruntung untuk maju pertama kali ke depannya? 2. Lalu setelah itu bentuknya melebar, ukurannya
sini adalah jalanan besar. Lalu di sini rona dan warnanya terdapat cerah atau terang dan coklat. Lalu bentuknya menanjak, ukurannya relatif luas, polanya memanjang, lalu bayangannya tidak ada, dan juga teksturnya halus, situsnya dataran rendah, asosiasinya dekat dengan perkebunan dan juga sekolah. Lalu yang terakhir yaitu konvergensinya, yaitu adalah pepohonan dan perkebunan. Jika teman-teman ada yang ingin menyaga dan menambahkan, silakan. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Bentar ya, kelompok merah ini ada 64 ya? Iya, Bu. Harusnya berapa? Teman-teman? Objek ya? Oke, kalau masalah berani maju gitu ya. Oke, coba kira-kira kelompok lain yang mau menambahkan ada objek apa lagi sih di dalam citra tersebut? Oke, silakan. Daniel, kelompok berapa Daniel? Saya dari kelompok 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Oke, silakan Daniel. Jadi yang bisa kita lihat di sini ada objek di sini yang saya kira ini adalah sekolah. Menurut yang saya teliti, sekolah ini adalah sekolah ini berbentuk persegi, ukurannya agak luas dan bertekstur kasar karena berasosiasi dengan sawah. Dan sekolah ini memiliki pola teratur, warna yang cerah dengan dua warna abu. Lalu bayangannya tidak tampak karena terlihat dari sini tidak memiliki bayangan meskipun dia adalah sebuah bangunan. Lalu yang terakhir adalah situs. Situs di sekolah ini adalah dataran rendah dan untuk Udah, oke. Ada lagi nggak? Nemuin objek lain lagi nggak? enggak, Bu. Nggak, oke. Tepuk tangan Daniel. Ada satu lagi. Siapa yang nambahin? Oke, silakan. Fatimah ke depan. Lea sebentar ya. Silakan Fatimah. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi yang telah kami alias kelompok 1 lakukan lagi, yaitu sawah teman-teman. Letaknya ada di sini ya. Ini teman-teman, ada sawah ini sendiri, warnanya agak gelap, warnanya hijau, bentuknya persegi melebar, ukurannya sangat luas, teksturnya halus, polanya teratur, bayangannya tidak tampak, situsnya dataran rendah luas, ada asosiasinya di dekat pemukiman warga dan juga jalan raya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kira-kira untuk yang maju kelompok kedua siapa ya? Kelompok dua kita hapus ya. Kita ulang ya.
sudah dilampirkan di dalam KPD. Oke, ada tidak pertanyaan? Silakan. Halimah dari kelompok mana? Kelompok satu Ibu. Izin bertanya Ibu, untuk banjir ini sendiri, apakah kedatangannya itu bisa diprediksi supaya kita manusia ini bisa lebih berjaga-jaga terhadap datangnya banjir ini? Terima kasih Ibu. Oke, silakan. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatimah. Setahu saya selebihnya dijelaskan oleh Bu Aya sendiri. Tadi tuh nanya apakah dapat diprediksi atau tidak kedatangan banjir sendiri. Menurut saya kalau diprediksi bisa dari melalui curah hujan yang sangat tinggi atau naiknya air di permukaan. Oke, boleh diapresiasi. Berakhir, kira-kira dari awal sampai saat ini nih, setelah presentasi, kamu dapat pembelajaran apa sih hari ini? Coba siapa? Saya dulu. Oke, silakan. Lea, Oke. berdiri ya. Jadi teman-teman, pelajaran yang hari ini bisa kita simpulkan, jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih cara-cara kita untuk menentukan suatu unsur-unsur mengenai interpretasi kita tersebut. Jadi kita bisa mengetahui roma itu seperti apa, roma itu dapat kita tentukan bagaimana, lalu objek itu bisa kita lihat dari apa, dan juga yang bisa kita ketahui saat ini, kita sudah bisa tahu dan kita juga bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara kita mengamati dan juga mengidentifikasi fenomena yang ada di muka bumi ini. Jadi kita juga tadi sudah belajar melalui Google Earth. Jadi itu bermanfaat banget sih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi ada manfaatnya ya. Yang tadinya nggak tahu Google Earth jadi tahu ya. Yang tadinya mau kemana-mana cukup di sini aja lihat Google Earth bisa lihat ya. Yang mau ngelihat lingkungan sekolah tanpa datang ke sekolahnya langsung bisa tahu ada apa aja sih di lingkungan sekolah gitu ya. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita selesai. Kemudian kita akan adakan itu sudah membuat soal ya, soal evaluasi. Silahkan buka itu Google Form-nya, linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan dibuka linknya, silahkan diisi. Yuk semangat mengisi soalnya. Silahkan buka, isi ya. Isi. Oke, waktunya selesai ya. Sudah semua belum? Sudah. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke. Kasih applause buat pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sudah semuanya mengisi soal dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nah, untuk nanti pertemuan kita di minggu depan, kita akan mempelajari tentang SIG. Apa Bu? Sistem Informasi Geografi. Nah, oleh karena itu jangan lupa nanti di rumah belajar dulu sebelum kita bertatap muka kembali di kelas. Oke? Sebelumnya kita ucapkan hamdalah untuk hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan pembelajaran kita hari ini ditutup kembali dengan doa oleh KM. Silakan KM memimpin doa. Rapikan dulu semua alat tulisnya ke dalam tas. Awas ada yang tertinggal, dicek kembali handphone dan lain-lainnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan KM Daniel. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran geografi pada hari ini, alhamdulillah kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa.
supaya kita pulang dengan selamat sentosa sampai di rumah tidak tertinggal satu apa. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam.